Halo teman-teman, ini aku Yelo Daily dan aku akan membagikan pengalamanku di video ini. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Disclaimer, aku membuat video ini berarti aku sudah mengalami dan aku sudah mempraktikkan apa yang jadi materi dalam videoku. Hari ini aku ingin banget bicara tentang rezeki. Tema ini juga sering banget aku sharing kepada teman-teman di real life aku, dan sekarang waktunya aku share kepada teman-teman YouTube tentang rezeki, tentang bersyukur, dan tentang bagaimana kita menjemput rezeki itu. Terkadang kita merasa rezeki itu sempit, gaji rasanya nggak cukup, usaha udah dilakukan, tapi hasilnya belum juga datang. Kita merasa lelah, bahkan mungkin ada di fase berputus asa. Tapi yang perlu kita lakukan bukan menekan lebih keras hidup kita, bukan terus mengeluh kepada Allah, tapi berhenti sejenak dan melihat ke belakang, melihat apa aja yang sudah Allah beri kepada kita. Karena kenyataannya rezeki itu bukan soal uang. Bisa bangun pagi dengan badan sehat, bisa beraktivitas di pagi hari, itu adalah rezeki. Punya orang tua yang masih hidup, itu rezeki. Punya teman yang baik, pekerjaan yang halal, waktu yang lapang, masih bisa nafas, masih bisa minum, masih bisa makan, itu semua rezeki. Sayangnya kita sering hanya fokus pada yang belum kita punya dan lupa bersyukur atas apa yang sudah Allah beri. Padahal semakin kita bersyukur, semakin Allah tambah. Ini Allah sendiri ya yang bilang kepada kita, la in syakartum la azidanakum. Jika kamu bersyukur, aku, Allah, akan menambah nikmat kepadamu. Teman-teman, selain berusaha, tentu aja kita berdoa. Dan ada satu amalan, ini menjadi favorit aku banget, yang bisa juga kita lakukan untuk menjemput rezeki adalah membaca ayat 1000 dinar. Ini saya juga diijazahkan sama Ustadz Adi Hidayat, guru favorit saya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini juga mengajarkan kita bahwa rezeki datang karena takwa. Bukan hanya kerja keras, tapi juga hati yang bersih dan dekat kepada Allah. Ketika kita bertakwa, Allah yang akan atur jalannya. Bukan hanya rezeki yang datang, tapi juga solusi dari segala kesulitan. Selain membaca ayat 1000 dinar, aku juga salat duha 2 rakaat setiap paginya sebelum berangkat bekerja. Aku juga mengamalkan ijazah doa yang pernah diajarkan juga sama Ustadz Adi Hidayat. Doanya berbahasa Indonesia ya teman-teman, bunyinya seperti ini. Ya Allah, mudahkanlah saya dalam pekerjaan, supaya saya bisa menaati-Mu dalam kehidupan. Anugerahkanlah kepada saya rezeki dari ikhtiar saya. Saya ingin berzakat, saya ingin berkurban, saya ingin berhaji, saya ingin membahagiakan kedua orang tua. Pokoknya aku menyebutkan semua keinginan aku kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doaku tadi. Kemudian yang paling penting adalah kita minta rezeki kepada Allah, itu rezeki yang bukan hanya banyak, tapi rezeki yang barokah. Ini juga aku dengar ceramah dari Gus Mus, salah satu kiai terkenal di Kabupaten Rembang dan di Indonesia. Gus Mus pernah bilang bahwa jangan minta banyak, tapi mintalah yang barokah, yaitu yang cukup, yang bersih, yang halal, dan membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Pokoknya aku afirmasi itu tiap hari, aku ulang-ulang terus setiap pagi, siang, malam ketika selesai sholat 5 waktu. Menurut aku itu bukan hanya sebagai doa, tapi juga sebagai afirmasi, sebagai pengingat bahwa semua yang kita cari ujungnya adalah agar kita bisa lebih taat kepada Allah.
Pokoknya jangan pernah ragu ya teman-teman untuk menyebutkan semua keinginan kita kepada Allah. Sebutkan satu persatu dalam doa yang jujur, dalam keyakinan kita juga. Jangan terlalu terburu-buru. Bukan karena Allah tidak tahu. Allah tahu apa yang ada di hati kita, apa yang kita pingin. Tapi karena saat kita menyebutnya satu persatu, kita sedang menata niat. Dan saat kita menata niat, hati kita jadi lebih tenang. Karena kita tahu semuanya kembali kepada Allah. Oke, aku ingetin lagi satu hal yang penting. Jangan hanya minta rezeki yang banyak, tapi mintalah rezeki yang barokah. Rezeki yang barokah itu beda. Kadang jumlahnya kecil tapi mencukupi. Kadang datangnya pelan tapi membawa ketenangan. Kadang tidak terlihat besar tapi manfaatnya luas. Karena rezeki yang barokah itu bukan hanya soal angka, tapi soal ketenangan hati dan keberkahan hidup. Hari ini mungkin kita belum punya semua yang kita mau, tapi lihatlah nanti. Lihatlah lagi, kita masih punya banyak hal yang kita butuhkan, dan itu cukup untuk disyukuri. Teruslah berusaha, teruslah berdoa, dan teruslah percaya bahwa Allah tahu waktu terbaik untuk memberi. Dan semoga hari ini kita diberi rezeki yang cukup, yang barokah, yang membawa kita lebih dekat dengannya. Amin. Teman-teman, terima kasih ya udah menyimak video aku sampai habis. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman yang lain. Tinggalkan kolom komentar kalau kamu ada pengalaman yang bermanfaat juga. Kita saling sharing, oke? Kita ketemu lagi nanti di video berikutnya. Terima kasih, dadah.